Etika penggunaan ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aplikasi yang ditawarkan teknologi informasi dan komunikasi adalah kemudahan mengakses internet. Internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintasi berbagai disiplin ilmu, kebutuhan, dan harapan, mudah dicari, interaktif, dan cepat dalam memberikan pelayanan. Tahukah kalian bahwa tim World Social Singapore memuat slideshow yang memperlihatkan fakta estetik mengenai 2,5 miliar pengguna internet. Saat ini terdapat 1,86 miliar sebagai pengguna aktif media sosial di seluruh dunia. Asia Tenggara adalah wilayah yang paling berpusat pada mobile dan tingkat presentasi 109 juta %. Asia Tenggara dan Asia Selatan memiliki tingkat presentasi internet di bawah rata-rata global 35%. Berkat Cina, tingkat presentasi internet Asia Timur ada di atas rata-rata, yaitu 48%. 3 dari 10 jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah aplikasi chatting. WeChat dengan 272 juta pengguna aktif, WhatsApp dengan 400 juta pengguna aktif, dan QQ dengan 816 juta pengguna aktif. QQ dan WeChat adalah perusahaan milik TextNet HKG 0700 dari Cina. Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,3 juta. Setidaknya di tahun 2016 menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Dan pastinya jumlah tersebut akan terus meningkat dan bertambah seiring berkembangnya zaman. Jumlah pengguna internet di Indonesia memasuki urutan tertinggi ke-6 di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Demikian menurut data eMarketer. Sayangnya, akses internet masih mendominasi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Atau lebih spesifiknya hanya 24,35% saja dari keseluruhan populasi Indonesia yang dapat menikmati internet. Masih ada kesenjangan digital antar masyarakat perkotaan yang sudah dapat menikmati, namun masyarakat pedesaan masih belum dapat merasakan manfaatnya. Untuk itu sangat diperlukan adanya tata kelola internet di Indonesia. Namun kehadiran internet juga perlu diwaspadai sebab menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Meta Creuler dalam waktu seminggu menunjukkan ketertarikan pengguna internet pada sebuah site atau situs yang mengarah ke konten negatif. Adapun isi dari penelitiannya berupa tabel, yaitu terdapat 7 jenis konten negatif yang banyak orang akses atau orang cari, yaitu yang pertama mengenai seks. Tingkat kekerapan atau perulangannya adalah 533. Setelah itu ada erotika, tingkat kekerapannya 320. Setelah itu ada nude, tingkat kekerapannya 217. Setelah itu ada pornografi, tingkat kekerapannya 359. Setelah itu ada penthouse, tingkat kekerapannya 127. Setelah itu ada adult, tingkat kekerapannya 89. Setelah itu ada playboy, tingkat kekerapannya 67. Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa internet itu tidak hanya bermanfaat untuk hal yang positif saja, namun internet juga dapat mematikan, dapat menyesatkan seseorang jika tidak pandai memilih atau memfilter apa yang kita buka, apa yang kita cari, apa yang kita lakukan di sana. Dalam dunia internet kita juga perlu memahami dan mempelajari etikanya. Berikut ada pengertian etika dalam TIK. Apa itu etika? Etika atau etik bermakna sekumpulan azas atau nilai berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat sopan santun. Nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.
Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpul, menyimpan, memanipulasi, menghantar dan menampilkan suatu bentuk informasi. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti pengkomputeran, telekomunikasi, dan elektronik dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Jadi, etika TIK adalah sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Untuk menerapkan etika TIK, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK. Di antaranya adalah 1. Tujuan teknologi informasi. Memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas untuk membuat manusia lebih bermakna, jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. 2. Prinsip high-tech high-touch, lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih. Lebih penting, kita menimbangkan aspek high-touch yaitu manusia. 3. Menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Jadi, bisa dikatakan etika dalam penggunaan ICT adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan information, communication, and technology. Atau istilah bahasa Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi. Etika dalam penggunaan teknologi dan informasi dan komunikasi, berikut hal-hal yang harus kita terapkan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. 2. Tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tentang pelanggaran hak cipta bidang teknologi informasi khususnya program komputer. Ketentuan pidana pasal 72 ayat 3, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. 4. Menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. 5. Tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. 7. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Misalnya pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual atau haki, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 72 Ayat 1, 2, 3, 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 bulan dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 8. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. 9. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem dan tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke sebuah sistem. 10. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun.
11. Tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 12. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. 13. Ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, menggunakan fasilitas nonverbal seperti message system seperti SMS, chatting, atau email, perlu diperhatikan beberapa etika, seperti penulisan yang baik yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. 14. Tidak membicarakan keburukan dan menjelekan orang lain di media sosial, seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis. 15. Menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. 16. Menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja K3. Sekian, terima kasih. Jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Hacker dan cracker. Kata hacker awalnya digunakan untuk sebutan seorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik dari sistem yang lebih dirancang. Menurut mindset, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengeluaran apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Penggolongan hacker dan cracker. A. Recreational hackers. Kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan handalan sistem sekuritas suatu perusahaan. B. Crackers atau criminal-minded hackers. Pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase, dan pengerusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. C. Political hackers. Aktivitas politis atau hacktivis melakukan pengerusakan terhadap ratusan situs web untuk mengkampanyekan programnya. Bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. 2. Denial of Service Attack atau DOS Attack. Denial of Service Attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of Service Attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dan penggunaan jasa tersebut. Denial of Service Attack mempunyai dua format umum, yaitu A. Memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. B. Menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. 3. Pelanggaran piraki. Piraki adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Undang-undang yang melindungi haki, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Bentuk pembajakan perangkat lunak yaitu A. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. B. Softlink, pemakaian e-lensi melebihi kapasitas. C. Penjualan CD-ROM ilegal. D. Penyewaan perangkat lunak ilegal. Dan E. Download ilegal. 4. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contoh adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. 5. Gambling. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia siber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, seperti Cayman Islands yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis online gambling antara lain yaitu online casinos dan online poker. Mobile gambling merupakan perjudian yang menggunakan wireless device seperti PDAS, wireless tablet PCS,
terus beberapa kasino online dan poker online. Menawarkan pilihan mobile, GPRS, GSM, data, UMTS, iMode adalah teknologi lapisan data atas nama perjudian online. Gesit tergantung jenis perjudian tersebut. Di Indonesia yaitu seperti sdsb.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia di Asia Tenggara. 7. Pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak seperti moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke anak-anak, seperti atau disebut child pornografi. Kuliah, besi aja.